Silakan kau bisnis timah, tapi jangan kau rusak alamnya Bangka Belitung. Itu namanya puasa kupu-kupu. Silakan kau jadi anggota DPR, tapi jangan kau rusak mentalnya rakyat dengan sogo. Silakan kau baku lawan kotak kosong. Ini seandainya mau pil caleg, penuh caleg di tempat ini. Tapi karena sudah selesai, saya tidak dengar ada anggota dewan yang hadir. Pil caleg, legislatif, ada anggota dewan yang hadir? Ada? Enggak ada yang hadir, Pak. Allah Karim. Padahal waktu mau dipulih siap jungkir balik untuk rakyat. Enggak ada yang hadir. Sekali sudah terpilih, wih, hilang lagi semua. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Ah, kau salah. Kenapa kau pilih? Iya. Dan kamu pilih karena wani piro. Ya, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan musuh yang nyata bagi kalian? Adik-adik, jangan kau musuhi polisi. Pernah enggak kamu bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, siapa kau cari? Polisi. Adik-adik, motormu hilang, siapa kau lapor? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Jangan cari polisi, suamimu lah kau cari. Ya. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Bangka Belitung. Musuhmu setan. Dan di tempat ini, ketika Bapak Ibu mau hadir acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, capek. Tidak usah kau datang, baru saja kau kerja. Tidak usah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sekarang sesungguhnya kena godaan setan. Iyalah, bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga kau pegang HP-mu. Aduh. Bukan lagi kau taman setan, kau jadi setan di acara ini. Simpan dulu HP-nya, bisa? Bisa? Simpan HP-nya, bisa? Ibu-ibu simpan HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang heboh? Simpan HP-nya ya. Kalau merekam, ndak usah Bapak Ibu yang rekam ya, pasti gambarnya ndak jelas, kabur. Ya. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa tuh dari Makassar. Tuh, biar dia yang rekam. Suaranya bagus, gambarnya jelas.
Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz, jangan cemas, nonton YouTube. Judulnya Bekisah Bangka Belitung. Sudah itu jangan lupa like and share. Iya, saya heran kita ini umat Islam. Boleh dikata hampir 90% penduduknya muslim. Tapi ulama-ulamanya sedikit followernya. Coba lihat. Ayo bandingkan artis dengan ketua Majelis Ulama Bangka Belitung. Berapa followernya? Jangan ketawa, saya serius ini. Artis yang tidak jelas kontennya, tidak mendidik kontennya. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Hai guys, kita lagi di Jepang pengantin guys. Ternyata yang pengantin pencuri timah. Itu yang kau follow. Saya heran, apa kontennya itu artis yang kamu lihat? Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyanglah dia, teng teng, dung dung teng teng teng. Apa kau dapat? Kau cuma dikasih lihat pahanya, kau juga ndak dikasih pegang. Ayo, kau follow ulama, satu kau dapat ilmunya. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi kamu pahala. Kau amalkan ilmunya, ibadahmu lebih sempurna. Kau share lagi videonya, dapat lagi kamu pahala jariah. Tapi kenapa ulama kau tidak follow? Maka mulai malam ini yang belum follow Dasat Latif, jangan ketawa, saya serius sini. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo Bu, salatullah salamullah masyaallah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, Masya Allah. Itulah suara namanya syahdu. Bukan keras itu, syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita Pak. Makanya cewek, kalau kau ditelepon temanmu laki-laki, jangan kau buat suaramu syahdu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak nafsu? Coba kalau kau jawab Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu diam. Kau jangan lagi kau mempermalukan jenis kelamin kita nih. Ayo, salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,6. Kenapa lobek sekali? Kalau laki-laki kalau meninggal namanya almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kalau laki-laki namanya al-mukarram. Kalau perempuan al-mukarramah, ya. Laki-laki almarhum, perempuan almarhumah.
bencong aluminium. Kau diam dulu, kau diam ya. Kau diam. Diam semua. Laki perempuan diam. Kita dengar ini bapak-bapak di depan. Saya mewakili Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kau tengok dia mereka salawat. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ya. Salatul Ya, nilainya 9,9. Beliau yang ngundang saya. Pak Romi yang ngundang kita, Bank Indonesia. Masya Allah. Bank Indonesia itu Bapak Ibu bukan simpan duitnya rakyat, enggak buka rekening. Tapi beliau, Bank Indonesia ini yang memberikan regulasi dan mengawasi bank. Masya Allah. Kalau remaja masjid bikin pengajian ndak spesial. Kenapa? Memang namanya masjid. Dewan masjid ini yang batik-batik ini bikin pengajian ndak istimewa. Kenapa? Memang tugasnya. Ya. Kemudian majelis taklim bikin pengajian ndak spesial. Kenapa? Memang kerjanya. Tapi kalau Bank Indonesia bikin tabligh akbar, itu yang spesial. Kenapa? Bukan kerjanya tapi mau lakukan. Maka saya kasih nilai 9,9. Mudah-mudahan berpengaruh terhadap amplop. Iya. Tapi Pak Romi, saya pernah menerima amplop di Makassar. Kan satu malam 2 acara saya Pak, satu malam rata-rata 2 acara saya. Selesailah acara saya yang pertama, pergi ke acara kedua, buru-buru saya dikejar saya panitianya MC protokol. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Kenapa deh? Tunggu dulu Ustaz. Apa lagi? Tunggu dulu. Saya tunggu. Tiba-tiba dia kasih keluar amplop. Tapi Ustaz, langsung ku sliding. Kan malu saya kalau lama-lama dilihat orang kan. Langsung saya di mobil duduk, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini. Begitu saya buka Pak Bupati, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya Pak? Susunan acara. Ketawa betul kalau Ustadz musial. Ayo rame-rame sama-sama kita. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang mewakili Bapak Gubernur. Bapak ini luar biasa, bisa mewakili gubernur. Sementara gubernur tidak bisa wakili Bapak. Itulah hebatnya Bapak, Masya Allah ya. Cuma nama saya tadi dia lupa. Masya Allah ya.
Yang saya hormati pula semua yang disebut oleh MC tadi. Nah, sudah saya wakili semua Pak, karena kalau saya sebut semua Pak habis waktu, dan juga sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak. Maka semua yang disebut tadi MC saya hormati juga seperti penghormatan kepada Bapak mewakili gubernur. Selesai. Nah, tuan-tuan yang saya hormati, ada satu ayat dari semua isi Quran. Ayat ini selalu diulang-ulang kalau khutbah Jumat. Kalau ada sesuatu diulang-ulang pasti penting, ya kan? Bapak-bapak masih ingat waktu Covid? Masih ingat waktu Covid? Ada enggak pengumuman diulang-ulang? Waktu Covid apa pengumuman selalu diulang-ulang? Apa? Pakai masker. Di masjid, di kantor pemerintah, di pasar, pakai masker, pakai masker. Tiap hari diulang-ulang, pakai masker. Kenapa? Penting. Sekarang masih ada? Masih ada pengumuman pakai masker? Tidak. Kenapa? Sudah tidak penting. Ayat ini dari sejak Nabi sampai 1400 setelahnya masih dibaca terus Jumat. Kenapa? Pasti penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Diulang-ulang. Kenapa? Allah ingin sampaikan kepada Das'ad, kamu mengaku Islam, Pak Asisten, Pak Bupati yang mewakili Bupati, sedulur-sedulur Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan puan-puan, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa Islammu mati. Ayat ini Allah ingin katakan, banyak kalian mengaku Islam tapi bisa matimu kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Dia ke Jakarta tugas pakai SPJ, dibayarkan pesawatnya PP oleh negara, sampai di Jakarta dia pesan cewek, makan obat kuat. Kalau makan obat kuat berarti dia paksa dirinya kuat. Tuk 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 tuk. Kena serangan jantung. Mati kafir dia, lagi berzina mati. Anak muda mabuk pil koplo atau racun tikus campur lem tikus kok campur, apa ndak lebih beleng-beleng kok dari tikus? Mabuk setengah naik motor. Bayangkan saudara-saudara, lagi mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal, pak tabrak, mati kafir kamu. Kenapa? Ada hamar di perutmu. Tiba-tiba habis terima uang sogo. Kamu melanggar. Kau ndak lihat ini? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kasih duit 50.000. Dia pergi minum, beli mie goreng 50.000. Sudah itu makan mie goreng, mati. Kenapa mati? Pas keluar ditabrak mobil. Uang dia pakai uang haram.
Apalagi yang menerima uang sogo pilkada. Bos, hei, kalau koruptor 50 miliar, 70 miliar, 100 miliar masuk neraka, masih akal bos, masih masuk akal. Kenapa? 100 miliar pak, dia bisa ke Eropa keliling-keliling, rumahnya bagus, mobilnya mewah, makan dia makan apa yang dia mau. 100 miliar meskipun neraka ganjarannya, tapi paling tidak dunia dia nikmati. Kalau 300.000 300.000 pak, kau coblos gara-gara itu dan kau makan, masuk neraka, rasanya ndak masuk akal pak. Kau ketawa, nah kau semua pelakunya. Pilcaleg pilkada kemarin pak, itulah pesta demokrasi paling jahat sejahat-jahatnya. Bukan cuma calon yang jahat, kalian masyarakat juga jahat. Kau peras calegmu. Nah biar semua calon legislatif, calon kepala daerah, dia siapkan duitnya sampai puluhan miliar. Kalau ndak ada yang mau disogok, ndak mempan. Biar semua caleg mau sogok, rakyat tidak ada yang terima, ndak mempan sogoknya. Biar masyarakat mau terima uang sogok, mau semua mana sogok, tapi semua calon tidak ada menyogok, ndak jalan sogok. Tapi ini ketemu, satu yang mau, satu yang terima. Makanya jangan heran malam seperti ini ndak ada anggota DPR-mu yang hadir. Kenapa? Dia bilang saya sudah bayar kamu. Mestinya mereka hadir supaya dia tahu apa sih aspirasinya Bangka Belitung. Oh, mereka mau ekonomi syariah. Setelah masyarakat senang ekonomi syariah, anggota DPR respon dong. Apa responnya? Kau bikin perda yang memudahkan masyarakat menikmati ekonomi syariah. Bos, dengar baik-baik ini pak. Kalau kita terima itu sogo 300.000, 500.000, itu sama artinya orang yang baik agamanya tertutup peluangnya, orang yang bagus akhlaknya, orang yang cerdas, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, tertutup peluangnya jadi pejabat karena tidak mau menyogok. Coba kalau kalian semua masyarakat tidak mau disogok, maka biar anak petani bisa jadi anggota DPR. Biar dia anak buruh bisa jadi anggota DPR kalau memang dipercaya. Tapi karena sekarang jadi anggota DPR harus wani piro, lihatlah anggota DPR-mu kualitasnya sekarang. Lihat bupatimu, wali kotamu sekarang. Belum satu bulan sudah dilantik, bertengkar antara bupati dengan wakilnya, bahkan saling lapor ke polisi. Itu karena kalian mau makan sogo. Nah ini yang diinginkan oleh Berskisah, supaya kamu jangan makan uang sogo. Ini maknanya, ini jangan makan uang sogo. Kalian juga jangan pejabat, jangan sogok rakyat. Betul, tapi kamu bilang wani piro. Ngapain kita sudah 5 tahun selalu bikin ini Berkisah, tapi kalau kita juga masih suka makan uang sogok. Saya tadi baca buku, kesimpulannya. Ini catatanku.
Kenapa Allah mengharamkan Ramadan itu kita? Tunggu dulu, minum dulu, minum. Doakan saya Pak, suara saya sudah mulai masalah. Bayangkan kalau sehari kita ceramah kita 3-4 kali sehari. Dan itu kalau ustadz menyanyi kan konser tunggal. Beda kalau penyanyi kan dia ada yang pegang gitar, ada yang pegang rebana, ada yang ten, ada yang cicut. Kalau kita sendiri Pak, kalau penyanyi nggak bisa ditarik suaranya. Ini konser tunggal. Ya, dengar. Ramadan. Dalam 12 bulan Allah sediakan 1 tahun agar manusia tidak makan barang haram. Itulah Ramadan. Dilatih kita agar kita terpelihara dari makanan minuman haram. Saya mau tanya, nasi minum halal tidak? Halal tidak? Nasi air putih halal tidak? Tapi jam 12 siang bukan haram. Tunggu sampai maghrib. Bukan haram. Boleh kau makan, cuma batal puasamu. Tunggu. Itu artinya orang Islam yang berhasil puasa, dia bisa tahan. Jangankan dari haram, nasi saja yang halal dia bisa tahan. Air saja yang halal dia bisa tahan. Artinya orang yang sukses puasanya, dia mampu tahan dirinya dari uang haram. Orang puasa itu kan ada 2 tipenya. Binatang itu ada yang puasa Pak. Apa binatang yang puasa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada. Apa? Ular? Ular dengan? Ular dengan? Kupu-kupu. Salah, ular yang benar. Kupu-kupu selesai. Sudah, enggak apa-apa, kau dapat hadiah. Ada beberapa binatang yang puasa. 1 ular, 2 ulat. Puasa itu ular. Kapan dia puasa? Ketika dia ganti kulit. Nggak makan, nggak minum. Kalau puasa hanya sekedar tidak puasa, tidak makan minum, ular juga puasa. Kapan? Ganti kulit. Tapi celakanya ular setelah puasa ganti kulit tetap jadi ular. Sebelum Ramadan tukang tipu. Ramadan 1 bulan jujur. Selesai Ramadan tukang tipu lagi. Itu ular. Sebelum Ramadan kelihatan auratnya, nggak pakai jilbab. Masuk Ramadan pakai jilbab. Keluar Ramadan buka lagi, ular. Namanya ular berbisa. Yang kedua, ulat. Ulat itu puasa. Coba lihat ulat Pak. Kasih daun. Mana yang habis? Ulat atau daun? Ulat atau daun? Daun. Dia habisi semua daun Pak. Itu ulat. Tapi setelah itu dia jadi kepompong. Dia tidak makan, tidak minum. Subhanallah, setelah jadi kepompong dia jadi kupu-kupu. Ulat semua dia makan. Puasa setelah jadi kupu-kupu tidak semua dia makan. Dia pilih yang dia makan yang enak. Apa yang dia makan? Saripati bunga. Dia tidak makan daun, dia tidak makan ranting, dia tidak makan buah. Apa yang dia makan? Dia hisap saripati bunga yang terbaik dari dalam bunga. Dan setelah itu hebatnya kupu-kupu dia ambil, dia tidak rusak itu bunga. Malah apa? Dia kembali pindah ke bunga lain. Dia melakukan penyerbukan, semakin berkembang itu bunga.
Silakan kau bisnis timah, tapi jangan kau rusak alamnya buat ke Belitung. Itu namanya puasa kupu-kupu. Silakan kau jadi anggota DPR, tapi jangan kau rusak mentalnya rakyat dengan sogo. Silakan kau baku lawan kotak kosong. Tapi jangan sogok menyogok. Itu disebut puasa. Dia isap saripati bunga, tapi dia tidak rusak lingkungannya. Begitu meskinya itu yang namanya syariah. Setelah itu puasa, maka lahirlah insan yang bertakwa. Nah, kenapa agama kita sangat memperhatikan soal halal haram yang masuk di perut ini? Ini hasil bacaan saya. 1, ternyata makanan halal itu menenteramkan hati. Contoh, korupsi. Diambil uang. Setelah pensiun, tidak bisa tenang dia, Pak. Tidak bisa tenang. Kenapa? Biar ada mobil ambulans lewat, dia kira polisi mau masuk rumahnya. Iya, Pak. Sudah selesai pensiun, tidak bisa tenang perasaannya. Selalu takut nanti ketahuan korupsinya. Ketentraman. Maka kalau bapak mau tentram hatinya, jangan riba. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bagaimana bunga bank konvensional? Sampai saat ini, sampai saat saya ceramah, pendapat ulama ada 2. Bank konvensional itu ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Selesai, jangan aku ribut. Tapi Ustadz, saya lihat hadir di Bank Mandiri ceramah dan menggunakan lipin misalnya. Saya menabung bukan kejar bunga, tapi untuk memudahkan hidup saya. Kenapa? Karena sekarang mana bisa hidup tanpa berinteraksi dengan bank. Itulah pendapat ulama yang mengatakan halal. Orang yang suka barang-barang haram tidak tentram jiwanya. Koruptor tidak bakal tentram itu jiwanya. Penipu, dagang, tidak tentram jiwanya. Wajar ketika sholat, Allahu Akbar, tidak bisa khusyuk. Kenapa? Hatinya kotor, dikotori oleh barang haram. Saya tidak korupsi, Ustaz. Saya tidak pernah uang sogok. Apa yang mengotori hartamu? Zakat. Kau tidak bayar zakat. Coba saya lihat. Ini apa isinya? Ini apa isinya? Air putih. Halal atau haram? Halal atau haram? Inilah rezekimu yang kamu cari secara halal. Gaji, hasil panen, tidak sogok-sogok, murni halal. Nih air putih. Boleh diminum? Saya kasih contoh cara minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Tapi karena kamu tidak bayar zakat 2,5% dari hartamu, maka air ini ibu bapak celupkan di kloset. Tahu kloset? Jamban. Tahu jamban? Tempat pub. Celupkan jari-jarimu ke kloset. Tidak usah yang ada kuningnya, putih. Celupkan, lalu masukkan 1 tetes di sini. Kira-kira kau masuk mau minum? Masih mau minum? Itulah zakatmu yang kau tidak bayar
satu tetes 25% yang tidak kau bayar, akhirnya mengotori semua hartamu, airmu yang 1 gelas. Bayar zakat. Kalau tidak bisa tentram hatimu, salah satu sebabnya adalah kamu lupa dan sengaja tidak bayar zakat. Nah, ini air. Yang kedua, contoh. Ini apa namanya? Jeruk. Kalau 1 jeruk Bapak beli, berarti Bapak punya. Iya kan? Kalau Bapak punya, haknya Bapak sepenuhnya. Boleh kamu makan? Halal. Kamu makan semua? Kamu makan semua? Kau makan semua? Apa yang kau buang? Ikan kamu yang punya. Makan sekalian sama kulitnya. Kulit itulah zakat. Memang kamu punya ini jeruk, tapi kamu tidak boleh makan semuanya. Buang kulitnya. Kulit itulah zakat. Kalau kau tidak buang kulitnya, itu artinya kau tidak bayar zakatmu. Kau makan dengan kulitnya. Kira-kira enak enggak ini kalau dimakan dengan kulitnya? Bukan cuma tidak enak, ikut bahaya. Kalau ini kulit jeruk masih lembut, Pak. Kulit durian. Itulah sebabnya jangan heran kalau kamu tidak bisa khusyuk dalam sholatmu. Kamu sholat Allahu Akbar. Tadi uang 100.000, beli pulsa 50.000, beli bensin 30.000. Mana yang 20 ya? Allahu Akbar. Sami Allah. Dia periksa semua di kantornya, Pak. Sebabnya kamu makan uang haram, itulah zakatmu yang kau tidak keluarkan. Nih, kain. Apa ini? Baju. Beli kain 2 meter. Terus satu baju saya 2 meter. Apa kain semua saya pakai? Apa kain semua saya pakai yang 2 meter? Untuk jadi baju, mesti digunting. Buang. Itulah zakatnya. Sehingga bisa jadi baju. Bayangkan kalau tidak ada digunting, apa jadinya, Pak? Tidak bisa masuk. Itulah zakat. Jadi kalau Bapak tidak bisa tentram, tidak bisa khusyuk dalam sholat, itu penyebabnya Bapak banyak mengkonsumsi uang haram. 2. Sampai jam berapa ini, Pak? Hah? Sampai jam berapa? 12. Serius? Bisa? Mampu? Saya yang tidak mampu. 2. Anakmu akan punya sifat keras hati dan istrimu akan melawanmu. Pak, kalau istrimu di rumah lebih hebat pengawasannya daripada Satpol PP, lebih hebat ngomelnya, itu karena uang haram kau kasih makan sehingga hatinya keras. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada di sini suami takut sama istrinya? Saya dengar kabar orang Melayu umumnya takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis, maaf, tidak takut sama istri, Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak, Bu, maka istri yang baik ikut menjaga rumah tangganya dari uang haram. Caranya, Pak, biasanya gajimu cuma 5 juta. Ini kok jadi cuma 5,5 juta. Dari mana ini setengah? Halal tidak? Kalau halal masuk, haram maaf, saya tidak mau terima uang haram. Itu istri yang soleha.
Bisa Bu? Bisa? 500.000 bisa, 50 juta. Langsung gue bilang sebentar urusan halal Pak. Ya, ini banyak orang anaknya jahat gara orang tuanya suka kasih makan uang haram. Coba lihat itu anak-anak pejabat yang korup. Anaknya itu kepala batu. Coba lihat Pak. Bandingkan anak-anak guru ngaji yang gajinya kasihan betul-betul halal penghasilannya. Kau hina di kampungmu. Ternyata 20 tahun yang akan datang anaknya yang membuat orang tuanya jadi mulia. Jangan terlalu cemas isi perutnya anak Pak. Allah sudah jamin rezekinya. Jangan menghalalkan segala cara soal cari rezeki. Kenapa? Biar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke rekeningmu. Jangan cemas soal isi perut anak. Sampai detik ini tidak ada di Bangka Belitung mati kelaparan anaknya. Tapi mati karena narkoba, mati karena tawuran, mati karena balap liar, banyak. Jangan cemas soal rezeki Pak. Allah yang ngatur. Mau bukti? Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak Pak? Nyamuk. Nggak masuk akal toh. Mana bisa cicak makan nyamuk? Nyamuk terbang, cicak di dinding. Mak di mana mau ketemu? Nggak ada bandaranya. Tapi Allah Maha Penyayang. Apa kata lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam aja merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu cicak lompat ke nyamuk. Jelaskan? Wih, anak-anak sekarang Pak mengerikan. Apalagi namanya seks bebas. Zaman saya kecil yang mewakili Pak Gubernur, Pak Bupati, bayangkan kita masa kecil dulu Pak, pacaran pakai surat. Ditunggu berhari-hari baru ada balasannya. Itu pun disembunyi di dalam diktat. Ketemu, pegang tangan aja sudah rezeki luar biasa Pak. Itu pun pegang tangannya salaman. Mau lihat dada ndak mungkin. Perempuan zaman dulu kalau jatuh ballpointnya dia pegang itu dari sininya, baru dia pegang, kan belum ada jilbab waktu itu, baru dia tunduk begini tunduknya. Sekarang anak-anak Pak SMP sudah hamil. Pacarannya apa? Sewa hotel. Ketemunya di mana Pak? Video call. Hai iya Dek. Kamu di mana? Di kamar Pak Kak. Coba lihat bibirmu. Lagi sedikit lagi Dek. Turun ke dadamu dikit Dek. Nggak percaya ini, lihat di muka langsung ini anak-anak ini. Ini anak mana ini kacuping ini. Mereka gitu Pak. Nanti dibilang pacaran kalau dia buka baju. Kenapa? Itu karena orang tuanya kasih makan uang haram. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi preman. Orang tuanya kata Nabi yang membuat dia seperti apa yang dia lihat. Nah, jangan kasih makan uang haram. Itu Imam Ghazali bisa jadi ulama besar begitu, salah satu karena orang tuanya tidak pernah masuk uang haram dalam dirinya. Makanya penting ini acara supaya kita berekonomi syariah. Yang ketiga, apa bahayanya? Doamu tidak akan diijabah. Senjata kita ini Pak doa. Semua kita punya masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di depan saya ini. Muka-muka penuh masalah juga ini semua Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Ini Pak. Waduh, masalah terbesarnya Bapak ini mau kawin lagi tapi takut sama istri.
Iya kan, ini Pak Bupati baru-baru terpilih. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Masalah Pak, apa masalahnya? Menyelesaikan janji-janji kampanye. Sudah terpilih, ada lagi masalahnya, mau 2 periode Pak. Sudah 2 periode, mau lagi jadi gubernur. Memang begitu masalah. Ini yang ceramah juga banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Alasan suaminya meninggal baru tidak bisa tenang. Saya kasih doa, lama-lama dia bilang, Ustadz, saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Coba lihat anak-anak mahasiswa. Apa masalahnya? Mau sarjana. Susah sarjana, apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, mau jadi asisten. Sudah jadi asisten, selesai masalahnya? Enggak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Enggak, mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Maka Allah memberikan senjata, doa kau. Cuma politisi salah pahami ini, salah artikan ini doa. Apa itu doa? Dana operasional awal, dana operasional akhir. Pilkada doa. Doa penting. Dan yang keempat, di akhirat sudah pasti kau dapat hukumannya. Kalau kau tidak dapat hukumannya di dunia, pasti hukumannya di akhirat. Nabi diperlihatkan ada orang yang disiram mulutnya api neraka yang sudah cair, hancur, dihidupkan kembali, disiram lagi. Siapa dia? Itulah umatmu yang suka mengkonsumsi barang haram. Auzubillah min zalik. Yang kelima, kita lanjutkan insya Allah pada tablik akbar yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Doa dulu, doa dia. Saya disuruh. Jam belum selesai Pak. Duduk dulu, doa dulu. Doa dulu. Doa. Ayo.